Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Pramudia Harja Pamekas sebagai moderator dari kelompok 3 Sistem Komunikasi 2, tugas Project Based Learning, Optimasi Kualitas Layanan atau QoS dalam jaringan nirkabel berbasis RIS dengan pengelolaan akses yang adaptif. Dengan dosen pengampu Muhammad Reza Kahra Aziz, STMT PhD. Dan dapat terlihat pada slide anggota yang kami miliki pada kelompok 3 dengan jelas. Next. Selanjutnya untuk penjelasan materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang pertama yaitu ada latar belakang dari tugas Project Based Learning ini, yaitu jaringan 5G dan 6G membutuhkan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi spektral dan kualitas layanan atau QoS. Reconfigurable Intelligent Surface atau RIS adalah teknologi yang dapat merefleksikan sinyal untuk mengatasi hambatan propagasi dan memperbaiki penerimaan sinyal bagi pengguna. Adapun tantangan utama dalam jaringan berbasis RIS yaitu bagaimana memaksimalkan kinerja QoS bagi pengguna yang memiliki kebutuhan layanan yang berbeda. Yang kedua yaitu bagaimana mengelola akses pengguna secara optimal dalam kondisi interferensi tinggi atau sinyal lemah. Adapun tujuan penelitian kami ini adalah mengembangkan mekanisme adaptif untuk pengguna dalam berbasis jaringan RIS. Kemudian mengoptimalkan QoS dengan mempertimbangkan latensi, throughput, dan jitter. Dan meningkatkan efisiensi spektral melalui konfigurasi RIS yang dapat beradaptasi secara dinamis dengan kondisi jaringan dan kebutuhan pengguna. Selanjutnya, konsep Reconfigurable Intelligent Surface. Yang pertama, mengembangkan mekanisme akses adaptif untuk pengguna dalam jaringan berbasis RIS. Yaitu mekanisme ini harus mampu menyesuaikan kondisi lingkungan jaringan seperti jumlah pengguna, interferensi, dan daya sinyal. Yang kedua, mengoptimalkan QoS dengan mempertimbangkan latensi, throughput, dan jitter. Pengoptimalan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengguna mendapatkan pengalaman jaringan yang lancar dan berkualitas tinggi, terutama dalam aplikasi real-time seperti video streaming dan gaming online. QoS sendiri adalah indikator utama dalam performa jaringan yang mencakup latensi atau delay, throughput atau kecepatan transfer daya, dan jitter atau fluktuasi waktu pengiriman paket data. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi spektral melalui konfigurasi RIS yang dapat beradaptasi secara dinamis dengan kondisi jaringan dan kebutuhan pengguna. Oke, RIS adalah teknologi dalam telekomunikasi nirkabel yang menggunakan permukaan cerdas yang dapat diprogram untuk mengontrol dan memanipulasi gelombang elektromagnetik. RIS tidak menghasilkan daya sendiri, tapi mengontrol arah dan sifat gelombang elektromagnetik. Cara kerjanya terdiri dari unit sel yang dapat mengubah karakteristik gelombang seperti refleksi dan pembiasan, dan juga dapat dikendalikan secara elektronik untuk meningkatkan kualitas sinyal. Untuk keunggulan utama RIS atau Reconfigurable Intelligent Surface yaitu memperluas cakupan jaringan dengan mengarahkan sinyal ke area yang terhalang. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi spektral dengan meminimalkan gangguan dan interferensi. Selanjutnya, menyesuaikan propagasi sinyal untuk memenuhi kebutuhan QoS pengguna. Baik, selanjutnya metodologi dan algoritma QoS RIS, di mana yang pertama yaitu pengukuran dan evaluasi QoS. Setiap pengguna mengukur parameter QoS yang terdiri dari latensi, di mana latensi itu sendiri sebagai waktu jeda pada transmisi data. Kemudian throughput itu kapasitas jaringan untuk mengirimkan data S, dan juga throughput ini dibutuhkan untuk aplikasi transfer data besar seperti unduhan dan juga streaming HD. Kemudian untuk yang ketiga yaitu filter. Jitter ini variasi waktu antar pengiriman paket data.
yang menyebabkan masalah itu seperti suara terpotong atau video beku dalam komunikasi real time. Itu kenapa menjadi hal yang penting? Karena pengguna membutuhkan komunikasi real time seperti panggilan, video, kemudian juga memerlukan latensi rendah dan juga jitter yang stabil. Lalu pengguna yang melakukan transfer data besar memerlukan throughput yang tinggi. Baik, selanjutnya metodologi dan algoritma QoS-RIS kedua yaitu perhitungan skor QoS. Seperti yang kita ketahui, terdapat 3 parameter utama dari QoS, yaitu latensi, jitter, dan throughput. Nah, maka dari itu setelah mengukur parameter QoS, sistem akan menghitung skor dari QoS untuk setiap pengguna menggunakan rumus ataupun persamaan berikut, yang ditandai dengan QK sama dengan 1/1 plus C latensi K dikali C throughput K per 1 plus C jitter K, di mana untuk C latensi K itu adalah waktu tunda komunikasi untuk pengguna ke K, C throughput K itu adalah kecepatan data yang diterima pengguna ke K, dan C jitter K itu adalah variasi dalam waktu penerimaan paket data untuk pengguna ke K. Nah, makna dari rumus ini bisa kita lihat bahwa semakin kecilnya nilai latensi dan jitter, maka skor QoS akan lebih tinggi. Begitupun semakin besar throughput, maka skor QoS juga akan semakin meningkat. Tujuan dari perhitungan skor QoS ini adalah yang pertama, untuk memberikan prioritas akses jaringan kepada pengguna dengan skor QoS yang terbaik. Kemudian yang kedua yaitu mengoptimalkan alokasi sumber daya Reconfigurable Intelligence Service agar lebih efisien. Selanjutnya, pemilihan konfigurasi RIS optimal. Pada sistem, pemilihan konfigurasi RIS terbaik berdasarkan skor dari QoS dengan rumus seperti di bawah. Dengan cara kerja yaitu, RIS menganalisis kondisi jaringan dan memilih konfigurasi refleksi sinyal terbaik. Lalu konfigurasi RIS dapat berupa secara real-time sesuai kebutuhan pengguna. Yang keempat, alokasi slot akses uplink. Setelah RIS dikonfigurasi, sistem menentukan slot uplink untuk setiap user berdasarkan dari skor QoS. Dengan rumus di bawah, mendapatkan hasil pengguna dengan skor QoS lebih tinggi mendapatkan prioritas akses. Efisiensi spektral meningkat dengan menghindari tabrakan akses. Implementasi dalam simulasi, di mana sistem diuji dengan 3 konfigurasi RIS, yaitu yang pertama, optimal untuk mengurangi jitter. Yang kedua, optimal untuk menurunkan latensi. Dan yang ketiga adalah optimal untuk meningkatkan throughput. Baik, data yang kami gunakan dalam simulasi ini berasal dari sinyal yang berbeda untuk setiap penggunanya, yang dimana kita akan membedah satu persatu. Yang pertama adalah latensi, yang digunakan untuk mengukur waktu tanda transmisi data, di mana nilai yang lebih rendah lebih diinginkan. Selanjutnya throughput. Throughput itu menunjukkan kecepatan transmisi data, di mana semakin tinggi nilainya, maka semakin baik pula performa jaringannya. Kemudian jitter digunakan untuk mencerminkan variasi dalam waktu pengiriman paket, yang dimana harus dijaga untuk koneksi yang lebih stabil. Skor QoS atau Quality of Service digunakan untuk hitung berdasarkan kombinasi parameternya, sehingga kita dapat menentukan konfigurasi RIS ini terbaik atau tidak bagi setiap penggunanya. Dan yang terakhir adalah konfigurasi, yang dimana konfigurasi ini dipilih dalam setiap skenario, di mana ada konfigurasi 1, konfigurasi 2, dan konfigurasi 3, yang memungkinkan sistem beradaptasi secara optimal dengan kondisi jaringan komunikasi yang lebih efisien dan stabil. Selanjutnya untuk data yang pertama, pada percobaan pertama dapat dilihat bahwa masing-masing user memiliki kendalanya masing-masing. Pada user 1,
memiliki kendala di mana nilai dari jitter yang tinggi daripada user-user yang lain. Sehingga melalui RIS config 1, nilai jitter dikurangi untuk menghasilkan QoS yang lebih baik. Latensi yang cukup besar jadi kembali distabilkan melalui RIS konfigurasi 2 dengan mengurangi latensi. Lalu user 3 dengan konfigurasi jitter yang mirip dengan user 2, lalu didapatkan throughput yang lumayan bagus, jadi hasil QoS mendapatkan hasil yang lumayan bagus. Lalu untuk user 4 didapatkan bahwa latensi yang dihasilkan juga cukup besar, sehingga diperlukan konfigurasi terlebih dahulu agar hasil QoS menjadi lebih baik. Selanjutnya, pada percobaan kedua, dapat dilihat bahwa masing-masing user memiliki tantangan yang berbeda juga, di mana pada user pertama ini memiliki jitter yang cukup tinggi dibandingkan user lain, yang menyebabkan fluktuasi dalam kualitas layanan. Oleh karena itu, dalam kualitas layanan, melalui RIS config 1, jitter dikurangi sehingga menghasilkan QoS score yang lebih baik untuk meningkatkan stabilitas jaringan. Kemudian pada user 2, ini mengalami latensi yang sangat rendah, di mana throughput yang sangat tinggi. Dalam kasus ini, RIS config 1 tetap dipilih karena memberikan QoS score tertinggi, menyesuaikan parameter untuk menjaga keseimbangan antara throughput dan latensi. Kemudian untuk user 3 mengalami throughput yang sangat rendah dan latensi yang cukup tinggi, yang berdampak negatif pada kualitas layanan. Oleh karena itu, RIS config 2 digunakan untuk mengoptimalkan throughput serta menurunkan latensi agar koneksi lebih stabil. Kemudian pada user keempat memiliki jitter yang sangat rendah, tetapi latensi dan throughput perlu diseimbangkan untuk meningkatkan QoS. Oleh karena itu, RIS config 3 dipilih untuk memberikan QoS score yang lebih optimal dengan mempertahankan kestabilan parameter lainnya. Selanjutnya untuk data ketiga, di mana ini memiliki permasalahan yang sama, yaitu tiap user memiliki masalahnya masing-masing. Dapat dilihat pada user pertama memiliki masalah pada latensi yang tinggi, di mana membutuhkan konfigurasi dari RIS untuk menurunkan latensi tersebut. Lalu untuk user kedua, walaupun memiliki masalah besarnya latensi dan kurangnya throughput, namun kedua masalah itu dapat diatasi melalui konfigurasi jitter yang dimana dapat dilihat memiliki nilai jitter yang besar. Maka membutuhkan konfigurasi pertama untuk mengurangi jitter. Begitu juga pada user ketiga yang memiliki nilai jitter yang cukup besar. Maka dari itu menggunakan konfigurasi pertama untuk menurunkan nilai jitter tersebut. Lalu untuk user keempat memiliki masalah di mana kekurangannya throughput untuk menguatkan sinyal. Maka dari itu menggunakan konfigurasi ketiga untuk meningkatkan nilai throughput. Baik, selanjutnya ada visualisasi data. Di mana ini adalah visual data grafik optimasi kualitas layanan, quality of service, dalam jaringan nirkabel berbasis RIS. Yang sebelah kiri adalah sumbu Y, itu adalah skor quality of service-nya, dan sumbu X adalah usernya. Jadi ini adalah visual data yang sudah ditangani melalui RIS. Perbedaan besar atau kecilnya quality of service ini, setiap user di sini bukanlah sebuah perbandingan, namun untuk menunjukkan dengan perbedaan sinyal dan kendalanya pada masing-masing user dapat dioptimalkan melalui RIS dan menghasilkan nilai quality of service yang lebih baik. Bisa dilihat di sini adalah user 3 yang memiliki quality of service skornya lebih baik dari yang user lainnya. Baik, selanjutnya adalah visualisasi untuk data yang kedua, di mana di sini terlihat perbandingan skor kualitas layanan atau QoS untuk 4 pengguna atau 4 user dalam jaringan nirkabel berbasis RIS. Grafik berbentuk diagram batang dengan warna biru yang terlihat pada layar, ini menggambarkan nilai QoS masing-masing user. Di mana dapat kita lihat pada user kedua memiliki nilai QoS tertinggi sekitar 7,7. Terus untuk user ketiga ialah memiliki nilai QoS terendah sekitar 1,5 mendekati 2. Terus untuk user 1 dan 4
memiliki nilai QoS hampir sebanding, yaitu sekitar 6 dan 5. Perbedaan nilai atau skor ini menunjukkan bahwa pengalaman layanan jaringan berbeda-beda untuk setiap user atau untuk setiap pengguna, yang bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti kondisi jaringan, lokasi, ataupun adanya interferensi. Oke, selanjutnya untuk visualisasi data yang ketiga. Pada visualisasi data yang ketiga ini merupakan visualisasi data dari QoS yang sudah ditandatangani oleh RIS. Pada visualisasi data yang ketiga bisa kita lihat bersama bahwasannya pada diagram ini terdiri dari QoS scores dengan user. Pada user yang pertama, nilai QoS score-nya adalah melebihi daripada 6, dan yang kedua, user yang kedua nilai QoS-nya lebih dari 5, dan yang user ketiga nilai QoS-nya melebihi dari 1, dan yang user keempat nilai QoS score-nya adalah lebih dari 3. Dari diagram ini juga kita bisa dapat simpulkan bahwasannya QoS untuk user yang pertama adalah yang tertinggi, dan yang QoS yang paling rendah adalah yang pada user yang ketiga. Dari diagram ini juga bisa kita simpulkan bahwasannya perbedaan antara diagram atau pengalaman oleh user bisa disebabkan oleh beberapa kendala. Adapun kendala itu bisa terdiri dari cuaca atau sejenisnya, baik pula itu banyak kendala ataupun seperti bangunan atau yang menutupi daripada jaringan yang akan dipancarkan kepada si user. Jadi dari ketiga visualisasi tersebut dapat disimpulkan bahwasanya skor QoS berbeda pada setiap user tergantung kondisi sinyal yang diterima. RIS berperan dalam mengoptimalkan QoS dengan menyesuaikan alokasi sumber daya atau jaringan. Hasil simulasi menunjukkan bahwa penggunaan RIS adaptif lebih unggul dibandingkan RIS statis dalam meningkatkan kualitas layanan jaringan nirkabel atau QoS. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan penelitian yang memperkenalkan inovasi dalam pengolahan akses jaringan nirkabel berbasis Reconfigurable Intelligent Surface atau RIS dengan pendekatan adaptif berfokus pada Quality of Service QoS. RIS transmisi komunikasi kabel, terutama dalam 5G dan 6G. Sedangkan teknologi QoS diterapkan melalui prioritas trafik, manajemen antrian, dan pengendalian bandwidth, memungkinkan jaringan memberikan layanan yang lebih baik bagi aplikasi yang memerlukan keandalan tinggi. Sistem ini menyesuaikan konfigurasi RIS secara dinamis untuk mengoptimalkan latensi throughput dan jitter pengguna. Dari hasil simulasi yang telah dilakukan menunjukkan peningkatan efisiensi spektral yang signifikan dan pengurangan latensi yang substansial serta alokasi sumber daya yang lebih adil dan efektif. Di penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan jaringan kabel generasi yang datang yang lebih aman, lebih stabil, dan lebih efisien, serta implementasi teknologi Reconfigurable Intelligent Surface atau RIS untuk meningkatkan keamanan dan kualitas layanan jaringan. Baik, jadi secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa Reconfigurable Intelligent Surface atau RIS berpotensi menjadi elemen kunci dalam evolusi jaringan nirkabel masa depan. Dengan kemampuannya dalam menyesuaikan propagasi sinyal secara dinamis, teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi komunikasi, terutama dalam lingkungan dengan hambatan dan interferensi tinggi. Implementasi RIS tidak hanya menjanjikan peningkatan kualitas layanan, tetapi juga membuka peluang inovasi dalam pengembangan jaringan cerdas yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi landasan bagi studi lebih lanjut serta mendorong adopsi RIS dalam infrastruktur telekomunikasi modern guna mendukung kebutuhan komunikasi dan yang semakin kompleks di masa depan. Oke, mungkin itu hasil dari pembahasan mengenai
Sistem Komunikasi 2, tugas Project Based Learning, optimasi kualitas layanan QoS dalam jaringan nirkabel berbasis RIS dengan pengelolaan akses yang adaptif. Terkait penjelasan yang telah kami berikan, kurang lebih dari penjelasan itu kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.